Ya, di video kali ini, jadi di pertemuan ke-9, kita akan belajar mengenai database di dalam PHP. Ya, jadi database ini sebenarnya bisa digunakan di berbagai bahasa pemrograman, tidak hanya PHP. Contohnya misalnya di dalam bahasa pemrograman Java, Python, dan yang lain-lain. Jadi database ini juga bisa digunakan. Nah, jadi di mata kuliah Web 1, kita hanya fokus penggunaan database di dalam bahasa pemrograman PHP. Untuk lebih detailnya, sebenarnya untuk database, ya, atau kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, jadi database ini bisa dibilang dengan istilah basis data. Ya, jadi secara detail, mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah basis data, atau juga nanti detail lebih lanjutnya ada di mata kuliah basis data lanjut. Nah, jadi itu mengenai materi database, nanti bisa diperdalam di sana. Untuk di mata kuliah Web 1, database yang akan diajarkan di sini hanya dasar-dasarnya saja. Oke, jadi tidak semua detail akan saya bahas di sini. Nah, jadi untuk database-nya, saya jelaskan secara singkat, semoga bisa gampang dipahami. Nah, jadi di sini database kita gambarkan seperti ini sebagai sebuah wadah. Nah, di mana wadah ini nanti kita bisa isi dengan berbagai isi. Oke, contoh misalnya ketika kita membuat sistem sekolah, mungkin kita bisa menyimpan data siswa di dalam database-nya. Oke, jadi data siswa kita simpan di sini, atau misalnya kita simpan data guru, kita simpan di database, atau yang lain-lain. Contoh lain misalnya kita membuat sebuah sistem atau aplikasi untuk sebuah perpustakaan. Nah, tentu di dalam perpustakaan itu ada banyak data. Contoh misalnya kita ingin menyimpan di sini data buku, ya, data buku yang ada di perpustakaan kita simpan di database. Kemudian kita juga bisa menyimpan data anggota, ya. Jadi data anggota perpustakaan kita bisa simpan juga di database. Oke. Nah, jadi itu contoh penggunaan database. Jadi untuk menyimpan data-data yang akan kita gunakan pada sistem atau aplikasi nantinya. Oke. Nah, jadi kemudian untuk database ini, untuk kita belajar database dan membuat database nantinya, jadi ada beberapa persyaratan yang kita perlukan di sini. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki database server di komputer yang kita gunakan untuk mengelola database. Nah, di sini seperti di pertemuan pertama di awal, saya sudah jelaskan bahwa kita menggunakan aplikasi tambahan di sini yaitu Exam yang sudah kalian gunakan juga sebelumnya. Nah, di pertemuan ini sekarang kita sudah mulai mewajibkan akan menggunakan database server. Ya, database server yang kita gunakan adalah MySQL. Oke, jadi untuk belajar database di dalam PHP, silakan nanti kalian buka examnya, kemudian aktifkan MySQL database server. Ya, jadi itu syarat pertama. Nah, jadi setelah kita mempunyai atau database servernya kita aktifkan, baru nanti kita bisa mengolah database menggunakan komputer yang kita gunakan untuk belajar. Oke, kemudian di sini ada hal yang kedua. Ya, jadi hal yang kedua di sini, jadi kita sebut dengan istilah DBMS, atau kepanjangannya adalah Database Management System. Nah, jadi Database Management System ini adalah sebuah alat atau tools yang kita gunakan untuk mempermudah kita mengelola database nantinya. Nah, untuk mempermudah, ya, yang dimaksud mempermudah di sini adalah ketika membuat database dan tabel, kemudian kita mengolah isinya, kita tidak perlu menggunakan sintaks-sintaks SQL seperti misalnya create database, kemudian delete tabel dan sebagainya. Kita tidak perlu menggunakan sintaks SQL secara manual. Jadi sudah disediakan, misalnya kita ingin membuat database, kita ketik nama databasenya, kemudian kita tinggal klik tombol create. Oke, atau ketika kita ingin menghapus, kita tinggal tekan tombol remove atau tombol delete. Oke,
Oke, jadi tombol-tombolnya sudah disediakan. Kita tidak perlu lagi mengetik sintaks SQL-nya secara manual. Begitu juga dengan menambah data, mengubah data, menghapus data, mencari data, dan sebagainya. Nah, jadi DBMS itu ada banyak juga. Nah, jadi yang akan kita gunakan di sini sebagai DBMS-nya adalah PHP MyAdmin. Ya, jadi ini nama DBMS yang akan kita gunakan. Nah, mengapa PHP MyAdmin? Nah, jadi di dalam exam yang sudah kita install sebelumnya, nah di sana sudah tersedia paket DBMS ketika kita menjalankan database server. Ketika kita menjalankan ini, sebenarnya ini sudah include ya ke dalam paket exam yang kita install. Ya, jadi nama DBMS yang kita gunakan adalah PHP MyAdmin. Nah, alasannya selain yang tadi, selain memang sudah include di exam, jadi PHP MyAdmin ini adalah DBMS yang free dan open source. Jadi ini gratis. Kalian tidak perlu menginstal crack-nya lagi atau tidak perlu mendownload DBMS tambahan lagi. Jadi ini sudah include di sini. Dan fiturnya sudah lumayan banyak dan sudah dapat mempermudah kita dalam mengolah database nantinya. Oke, jadi itu untuk pengertian database, contohnya, kemudian syarat-syaratnya sini, dan juga alat bantunya yang nanti kita gunakan adalah DBMS-nya, yaitu PHP MyAdmin. Nah, sekarang untuk membuat database-nya, nah selain syarat yang pertama tadi, oke, jadi ini harus kita running dulu Apache Web Server dan juga MySQL database servernya. Nah, setelah ini sudah berjalan, sekarang kita buka di web browser. Oke, silahkan dibuka web browsernya. Nah, caranya mengakses, kalian bisa ketik di dalam URL-nya, kalian tinggal ketik localhost. Oke, kalian tinggal ketik localhost. Nah, maka nanti akan muncul halaman localhost seperti ini. Jadi ada exam. Nah, di sini tersedia keterangan dari exam yang kalian install. Nah, di dalam menunya di sini tersedia menu PHP MyAdmin. Oke. Nah, jadi di dalam menunya di sini tersedia menu PHP MyAdmin. Nah, jadi kalian bisa tinggal klik menunya PHP MyAdmin ini. Nah, kalian tinggal klik. Oke. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman PHP MyAdmin. Oke, itu cara pertama untuk mengakses PHP MyAdmin-nya. Nah, atau cara manualnya, kalian bisa langsung ketik localhost / atau garis miring, kemudian kalian ketik PHP MyAdmin. Ya, huruf kecil semua, kemudian kalian tinggal tekan enter. Oke. Nah, jadi ini sudah muncul semua informasi atau halaman utama, halaman depan dari PHP MyAdmin-nya. Nah, sekarang untuk membuat database, oke, jadi pengantar di sini. Nah, kebetulan settingan dari PHP MyAdmin yang saya install di sini bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin dari komputer kalian atau laptopnya secara defaultnya menggunakan bahasa Inggris atau yang lain, itu nanti silahkan menyesuaikan. Oke, nah sekarang untuk membuat database, jadi kita akan berpindah ke halaman basis data. Nah, jadi di sini kalian bisa klik basis data atau klik menu yang ada di bagian sidebar-nya, yaitu menu baru. Oke, boleh klik ini baru atau klik basis data. Nah, ketika kita pindah ke halaman basis data, jadi di sini akan tertera form untuk membuat database yang baru. Kemudian di bawahnya tertera database yang sudah ada di dalam komputer kalian, di dalam database servernya. Nah, sekarang kita akan membuat database baru. Caranya, tinggal kalian ketik nama database-nya di sini. Oke, misal nama database yang akan saya buat adalah db_sticky. Nah, jadi saya sambil jelaskan syarat untuk pembuatan nama database. Jadi untuk pembuatan nama database ini tidak boleh menggunakan spasi. Oke, perlu diingat tidak boleh menggunakan spasi. Nah, maka dari itu saya menggunakan underscore di sini. Nah, kemudian nanti huruf besar dan huruf kecil itu akan berpengaruh
ketika nanti kita menggunakan database ini di dalam bahasa pemrograman PHP. Karena sekali lagi sifat dari bahasa pemrograman PHP itu adalah case sensitive. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Nah, jadi setelah kalian ketik nama database-nya di sini, kemudian kita klik tombol buat atau tombol create. Oke, kita klik tombolnya. Nah, jadi database-nya sudah berhasil dibuat. Oke, jadi database sudah berhasil dibuat, maka sekarang kalian sudah mempunyai sebuah database yang bernama db_sticky. Oke, jadi itu database-nya. Nah, kemudian untuk membuat tabel, nah jadi di dalam database yang kita buat tadi, di sini masih kosong atau tabelnya belum ada. Yang bisa kalian lihat di sini, ya masih kosong. Tidak ada tabel yang ditemukan di database. Nah, untuk tabel, pembahasan dan cara pembuatan tabel itu akan kita pelajari di video berikutnya. Terima kasih.